Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat ya, dari kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini, di sekolah tercinta ini guna untuk melaksanakan salah satu kegiatan aktivitas pembelajaran, yaitu melanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya bagaimana keadaan semua anak-anakku semua? Keadaannya sehat? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Oke, sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama melakukan doa ya, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketua kelasnya bisa memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah lakukan doa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau materi yang akan kita bahas hari ini, saya ingin dulu mengingat kembali ya materi yang pekan lalu, materi dari awal dulu ya, awal materi kita di ikatan kimia. Masih ingat dengan konfigurasi elektron? Ya, konfigurasi elektron ya. Ada yang ingat berapa nomor atom konfigurasi elektronnya Na? Berapa? 2. Ya? Berapa? 281. Kalau magnesium Mg? 282. Ya, 282. Oke, ingat ya. Jadi itu yang menjadi materi prasyarat ya untuk kita lakukan di materi selanjutnya ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya kita lakukan dulu pretest ya. Nah, pretest bisa dilakukan di LMS-nya masing-masing atau di Quizzes. Di Quizzes ya. Jadi saya buka sekarang Quizzes-nya, ada di situ. Bisa dikerja 10 nomor ya. Saya kasih waktu 10 menit atau 5 menit ya. Oke? Ya, dikerja pretest-nya. Bisa dimulai. Pakai Google. Klik ulang. Klik ulang. Enggak, klik ulang lagi tadi. Ya. Ada yang sudah?
Sudah? Berapa? Dapat berapa? Hah? Ini sudah? Dapat berapa? 70 ya, pretesting ya. Oke, 1 menit lagi. Langsung dijawab saja, nggak usah mikir. Ini kan namanya pretest, ya. Saya mau lihat bagaimana, langsung saja dijawab. Kira-kira ini jawabannya ini kah? Nanti kita lihat kalau sudah pembelajaran, ya, baru kita lihat di post testnya. Oke, sudah? Nah, dapat berapa? 40. Nah, udah 40. Ini? Berapa ini? Ya? 20. Ini? Ya, 30. Oke ya. Jadi sudah ada 40 ya. Lumayan lah, ada 4 benar, ada yang 2 benar ya. Itu maklum saja ya, kita laksanakan ini pretest. Oke, kita lanjut. Nah, saat ini kita akan masuki materi masih di ikatan kimia ya, tapi di ikatan logam ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kestabilan atom, kemudian ikatan ion ya, ikatan kovalen. Ini kita masuk pada ikatan logam. Nah, lihat ini. Ada yang pernah lihat ini uang koin ya? Nah, kemudian ini ada panci ya. Ini termasuk dari logam. Nah, tapi ada juga logam yang tidak keras begini ya, lunak, seperti Hg ya, merkuri. Dia dalam bentuk, kalau dalam bentuk suhu ruangan dia berupa cairan ya. Jadi tidak semua itu logam keras ya. Ada yang bentuk padat, ada yang bentuk cairan. Nah, ikatan logam antara penyusun logam bukanlah ikatan ion ataupun ikatan kovalen terhadap suatu jenis ikatan yang dapat mengikat atom-atom logam. Ikatan apa yang menyusun suatu logam? Bagaimana kaitannya dengan sifat-sifat logam yang khas ya? Nah, mari kita diskusikan. Oh ini sudah tadi ini ya, kita lakukan pretest. Nah, coba kita baca dulu sama-sama indikator IPK pada pertemuan kita hari ini ya. Pertama, apa ini? Nah, kedua, nah, ini yang kita bahas ini dengan metode, dengan model pembelajaran discovery learning ya. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi itu, kita lihat macam-macam logam ya, seperti di sehari-hari. Tadi ada panci ya. Nah, ada yang kenapa bisa digunakan itu panci sebagai alat masak? Nah, kenapa? Kenapa bukan kayu? Kayu yang jadi alat pancinya itu. Kenapa? Kalau kayu kenapa? Langsung terbakar ya. Ya tidak tahan ya. Kalau panci itu kan tambah lama kita masak tambah panas kelilingnya ya. Toh? Nah, itu karena apa? Nah, itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Ikatan yang terjadi antar atom logam. Jadi ini adalah namanya lautan elektron ya. Nah, selanjutnya kita akan menonton dulu salah satu sifat fisik dari logam ya, macam-macam ada logam ya.
Oh, internetnya enggak ada. Ya, ini nanti kita buka dulu di LKPD-nya ya. Ada di LKPD-nya nanti. Kita lihatkan dulu. Nah, saya lupa konekkan ini. Jadi nanti ini kita bahas tentang sifat fisik logam. Ya, ini akan membahas sama-sama di kelompok kita masing-masing ya. Jadi kelompok 1 membahas tentang sifat fisik logam. Kelompok 2 nah ini, kenapa duluan putar? Tidak konek yang ya. Oke. Nah, salah satu sifat fisiknya yang kedua adalah logam mudah ditempa ya. Pernah lihat logam besi atau tembaga ya? Kalau kita tumbuk bagaimana dia? Gepeng ya. Dia tidak pecah ya, atau bisa dibengkokkan. Ada besi kita tarik bisa bengkok ya. Itu merupakan salah satu sifat logam. Nah, itu yang akan dibahas oleh kelompok 2 ya, bisa ditempa. Kenapa dia bisa ditempa? Ya, kalau tadi yang pertama sifat logam ya. Itu nanti ada di LKPD-nya ya. Nah, yang kedua adalah konduktor. Ya. Konduktor, apa itu konduktor? Hah? Konduktor, penghantar penghantar listrik atau panas. Nah, ini salah satu sifat fisik logam yang insya Allah akan dibahas oleh kelompok 3 ya. Nih. Nanti kita lihat ini, bagaimana dia elektronnya. Nah, ini ya. Kelompok 3 akan menjelaskan nanti tentang lautan elektron dengan kaitannya dengan sifat konduktor ya. Selanjutnya mengkilap. Ya. Pernah lihat emas? Pernah. Sendok? Pernah. Nah, kenapa dia bisa mengkilat begini? Nah, ya, itu akan dibahas oleh kelompok 4 ya. Jadi sudah tahu semua ya? Oke? Ya. Jadi kita selanjutnya untuk lebih berjelasnya kita mengerjakan LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya. Satu, oh ya, 4. Jadi kalian sendiri yang menemukan nanti ya, kenapa bisa begini ya. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya, membahas tentang itu, kemudian mempresentasikan masing-masing ya hasil diskusinya ya. Ya, kita langsung saja mempresentasikan. Ya, materinya ada di LMS. Ini ada linknya, ini dulu. Diisi dulu ini toh. Ikatan ini apa? Termasuk apa dia? Ikatan yang terjadi namanya. Tulis konduktor ya.
konduktor. Coba cari ikat. Cari ikatan logam 101. Ini konduktor ini. Iya, ini cari dulu ini apa ikatan apa yang terjadi di sini. Oh, mudah ditempa, ya? Dijawab dulu itu semua. Ya, nanti terakhir kalian presentasikan sesuai dengan itu tadi. Nah, kenapa dia mudah ditempa? Gitu, ya. Dijawab dulu LKPD-nya supaya kalian paham dulu tentang apa itu ikatan logam, ya. Mudah ditempa ya, ini dia. Ini apa ini? Sifat fisik logam yang apa? Yang titik lele ya? Ya, titik lele, titik lebur. Oke. Tapi dikerja juga ininya ya. Nih, rumusan masalahnya dulu apa ini? Kemudian hipotesisnya bagaimana? Sama seperti pengerjaannya yang pekan lalu. Ini dulu. Nanti ini kesimpulannya kalian membahas tentang ini. Itu ada miliknya. Tulis ini. Bisa ya? Main langsung. Buka grupnya dulu, grup. Coba buka. Nah, ini videonya ada semua di sini. Sini, Pak. Ya. Nah, nanti digambarkan di sini. Itu lautan elektronnya, toh? Nah, baru dijelaskan di situ kenapa dia apa tadi titik lele ya. Nah, kenapa titik lelenya berbeda-beda. Ini kalau di titik lele ada di sini tadi. Ini ada di sini. Sudah ditulis ini? Ibu. Ya, sifat fisik logam untuk titik lele. Toh? Gambarkan dulu nanti. Ini begini ya, toh? Nanti kau jelaskan kenapa bisa titik lelenya berbeda-beda. Toh? Kalau cukup waktu kita lakukan metode metode marketplace. Jadi yang berpindah-pindah itu ya. Nah, jadi 2 orang pindah ke sini. Jelaskan, toh? 2 orang pindah ke sini. Kalau bagus dikasih nilainya, oke? Ada hadiahnya lagi ya, dapat lagi hadiah.
Jadi kalian dulu jelaskan, kalau datang temannya, kalian dulu jelaskan apa itu ikatan logam. Hah? Nah, setelah itu masuk pada pembahasannya masing-masing. Ya, kalau bagus caranya menjelaskan. Nah, jadi ini tinggal ya. Ya. Kau keluar, dua, pergi bertanya. Ya. Kalau bagus caranya menjelaskan, kasih bintang. Ya, bintangnya nih tempel ininya di sini begini. Ya. Ada di dapur ini. Nah, kayak di situ. Di situ. Ada di situ, lihat. Titik lele iya. Maksudnya secara spesifik titik lelenya. Nah, kayaknya di buku ya, cari di buku. Kayaknya ada di situ di video itu. Iya bisa sembarang. Ya kalau bagus cara menjelaskan kasih do ya. 1. Tiga jadi. 3 aja 3 kali. Ya. Tulis di sini kesimpulan. Yang tadi, yang konduktor. Hah? Konduktor. Ya. Digambarkan juga. Gambarkan itu ini. Ada pembahasan konduktor itu. Ini. Siapa yang tinggal ini ya? Kau tinggal menjelaskan ya? Menjelaskan posisi bertanya. Iya. Itu kerjaan minta berkati. Ini siapa yang tinggal? Ini ya? 2 temannya keliling tak? Nih yang keliling ini. Kalau bagus cara menjelaskan kasih itu. Oh, selesai. Sebentar tuh. 40 menit. 40 menit sekarang? Kan kalau mudah itu berapa persen? Cepat. Dia cuma menjelaskan baru putar, baru sudah. Oke. Bagaimana? Sudah? Langsung nih fokus pada yang materinya tadi. Bukan yang kamu presentasikan, kenapa dia mengkilat? Nah, itu saja. Kalau ada teman yang datang, jelaskan ya. Sudah ini? Jadi waktunya diputar itu cuma 1 menit ya. Sudah 1 menit pindah lagi. Ya, kalau bagus 1 menit ini. Ya, langsung saja kesimpulannya yang sesuai. Iya. Ya. Ya, kenapa bisa bilang kilat? Itu yang kau jelaskan sama temanmu nanti. Kalau ada yang datang. Iya. Ikatan logam dulu pertama. Tetap panggil dulu ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ya.
Setelah itu bahas ini tentang sifat fisik logam. Saya ditugaskan fisik mengkilat. Ya, kenapa dia bisa mengkilat? Nah, itu. Bagaimana? Bisa siapa yang mau tinggal? Kita, ya. Siapa yang mau bertanya? Ini yang kau bahas ntar kalau datang. Ya, itu yang kau tanya. Kau jelaskan sama temanmu tuh bilang, kenapa bisa logam konduktor? Nah, itu. Siapa yang tinggal? Berarti ini yang tinggal ya. Ini yang jelaskan sama temanmu ini. Ya? Oke, bisa? Yang lain pergi untuk menangkap. Tulis. Ini juga dulu aku jelaskan juga ini ikatan logam. Nah, itu dulu yang pertama. Apa itu ikatan logam? Ya. Hah? Nah, nanti kau jawab sendiri. Di sini hipotesismu apa? Apa itu ikatan logam? Gitu. Tapi sebentar kalau datang temanmu, jelaskan itu apa itu ikatan logam dengan apa yang tadi tugasmu? Mudah ditempa. Nah, kenapa bisa logam itu mudah ditempa? Nah, itu yang kau jelaskan sama temanmu yang datang nanti ke sini. Ya? Bisa? Itu tuh sudah digambar penjelasannya mana? Belum semuanya Pak. Mana? Jam terlalu gambarnya. Yes. Kecil-kecil saja. Sepotongnya mau ini ya ini. Mana tadi gambarnya? Nah ini saja kulit. Kalau tidak bisa lama, ya ada yang melengkung. Kenapa bisa dia melengkung? Lama-lama kalau dia ditempa bengkok. Kain kan berubah-ubah warna anunya itu, tuh. Jadi bisa kau kasih, kalau tidak bisa kau gambar, kasih lihat saya videonya nih, lah begini dia. Tuh, oke. 1 menit lagi ya, kita lakukan putar. Keras juga. Ini bisa juga kau kerja nanti pada saat kalian keliling bawa LKPD-nya. Kan ada di situ. Kelompok 4 ini Ria. Ini siapa? Andri. Aldi. Anak baru ini. Siapa lagi? Siapa? Sartika. Selalu namanya Sartika. Di situ juga ini Pak. Iya. Bisa kalian bawa nanti kalau saat putar, ada yang kau bisa bertanya yang terkait dengan dia. Nah, apa itu ikatan logam? Bagaimana proses terbentuknya ikatan logam? Bisa kau tanyakan pada kelompok yang kau datangi nanti. Ini kita yang jawab nanti kalau ditanya. Dapat? Iya. Bukan itu. Nggak bisa kita ucap gitu Pak. Coba di LMS nih. Bisa terbuka. Nggak bisa ini LMS semua. Iya, itu buka saja. Ini juga ini.
Nah, itu. Gabung bisa sambil. Nanti ini gambarnya kau sudah lihat. Ada ini gambarnya ada. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita atau kita lanjutkan kegiatan kita untuk metode marketplace, kita ice breaking dulu ya. Bisa berdiri semua? Nah, jadi petunjuknya itu kalau saya bilang kecil, semut ya, berarti kecil ya. Kalau saya bilang ular, panjang, dah. Kalau gajah besar, ya, itu ya. Kita kasih dulu contoh. Semut, bicara ya kecil. Ular, ulat, kecil. Gajah, besar. Nah itu ya, itu normalnya ya. Sekarang kita balik ya. Disebutkan besarnya tapi bilang yang bentuknya kecilnya. Saya kasih contoh ya. Gajah besar, tuh bilang besar tapi ininya kecil ya. Kalau semut semut bilang kecil tapi besar. Nah, kita tidak boleh bilang semut besar, tapi kita tetap bilang semut itu kecil tapi ya besar ya. Bisa? Oke. Ular. Ulangi, fokus. Gajah. Kenapa? Gajah besar. Gajah kecil, besar. Ulangi lagi. Semut. Semut kecil. Nah, ular. Ada fokus. Kalau ular panjang tapi dia kecil. Ya, ini kan pendek panjang, kecil besar. Kalau ulat ya pendek, gitu ya. Ulat pendek. Oke, ulangi lagi. Gajah. Salah satu. Salah. Ya, oke ya. Ya, sekian. Oke, kita lanjut materi kegiatan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita yaitu metode marketplace ya, di mana satu orang ini yang tinggal di tempatnya untuk menjelaskan kelompok lain yang datang ke ya. Jadi setiap berpindah itu ada sekitar 2 menit ya, kemudian dia menjelaskan, kalian juga bisa bertanya, yang lain bisa bertanya, kemudian berpindah lagi ke kelompok selanjutnya. Oke? Kesimpulannya sudah ya? Gambarnya sudah ya? Siapa yang tinggal? Cewek mau, ya, laki-laki dia keluar tuh cari pertanyaan ya. Masing-masing diberi waktu 1 menit ya, jangan terlalu lama menjelaskan, mendengar apa yang dia anu. Kalau bagus caranya kasih hadiah. Oke? Caranya menjelaskan begini kayak kemarin. Oke? Ini ya, keluar ya. Tunggu dulu, kita lihat dulu. Sudah selesai? Belum Pak. Sudah ya? Ya, oke. Bisa putar. Bisa ke sana dulu, ini ke sana, ini ke sini. Ini ke sini. Bawa LKPD-nya, bawa juga itu tadi. Yang menjelaskan berdiri. Ya. Putar.
Ya. Ini mana ini di sini? Nah, ini ke sini. Yang menjelaskan berdiri, ya. Bawa itu. Kasih nanti di sininya, tempel di sini kalau dia bagus ya. Satu saja ya, masing-masing satu. Berdiri yang menjelaskan. Coba yang tinggal itu berdiri menjelaskan. Mana gambarnya? Mana gambarnya? Tuh. Ai. Enggak dikasih di takkan. Ya. Sudah ada biasanya. Coba. Ya, coba bertanya ini ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Ya, oke, mulai. Tahu titik lelahnya, titik leburnya. Ikatan logam. Jadi ikatan logam itu definisikan sebagai gaya tarik antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan awak elektron yang bermuatan negatif yang berbentuk dari elektron valensi atom-atom logam. Kekuatan ikatan logam bergantung pada ukuran jarak antara inti kation dengan awal elektron. Semakin kecil jaraknya, semakin kuat ikatan logamnya. Sebagai contohnya adalah perbandingan kekuatan ikatan logam antara Na, Mg, dan Ar. Logam Na. Jadi kurang lebih lautan ikatan logam kurang lebih seperti ini. Gimana interaksinya? Interaksi antara apa tadi? Ada yang bermuatan positif, kemudian ada juga yang bermuatan negatif. nah, itu saling berinteraksi. Yang bermuatan elektron valensi atom-atom. Jadi elektron atom itu dia mengeluarkan elektron valensinya. Jadi tadi yang prima itu tadi melepaskan satu. Iya. Jadi dia melepaskan satu elektron valensi. Elektron valensinya bermuatan Negatif. nah, negatif. Jadi saling berinteraksi. Coba bagaimana titik lelahnya? Kaitannya dengan Dan titik lelah logam itu dipengaruhi oleh kekuatan ikatan logam. nah, Ikatan ini sangat kuat dan sukar untuk diputuskan sehingga titik leleh dan titik didihnya tinggi. Susunan pergeseran atom logam sangat ditempa semakin kuat ikatan logamnya, maka semakin tinggi titik lelehnya. gitu ya. Coba jelaskan saya ini. Bagaimana? Mengerti? Oke. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation-kationnya. Tetapi pergeseran ini tidak dapat menyebabkan patah karena kation tersebut selalu dikelilingi lautan elektron. Gitu ya. Jadi dia tidak bergeser. Nah, dia bergeser tapi tetap pada posisinya ya. Karena dia dikelilingi oleh Lautan elektron. elektron. Ya, ada elektron. Oke, bagus tidak caranya menjelaskan? Nah, kasih satu. Elektron itu dia membawa itu tadi listrik, ya, elektron valensinya bermuatan. Tapi harus ada gambarnya, jelaskan dengan gambar, ya. Iya, Pak, ada gambarnya. Cari sembarang saya gambar tadi itu yang di buku. Mana? Bagaimana dia jelaskan? Dikasih pertanyaan, Ku kasih tadi pertanyaan, Pak. apa dijawab? Apa pertanyaannya? Apa saja yang bisa menghantarkan listrik? Apa saja? Coba apa saja? Ya. Coba sebutkan materi zat-zat apa saja yang bisa mengantarkan listrik. Ya. Apa? Seperti apa? Ya, contohnya seperti Contohnya. apa? Tahu? Enggak tahu, Pak. Kabel. Ini cocok ya. Kabel. Itu kabel apa bahannya kabel? Apa? Apa isinya itu kabel? Bisa Bisa menyalakan lampu. Ya? Bisa menyalakan lampu. Itu fungsinya. Maksudnya apa bahannya itu kabel di dalam? Pernah buka kabel? Nah, apa materinya? Zatnya apa itu kabel? Tahu? Nah, tidak dikuasai ya. Ini tahu? Apa? Kadang besi. 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 Logam, iya logamnya apa? Namanya? Lupa, Pak. Oh, ini kan yang bertanya nih. Iya, Pak. Iya, Kan oke. dari itu kita pada bertanya Oh, ya? nih. Ya, nanti
cari tahu ya. Ya. Oke, ini. Oh iya, mutar lagi, sudah. Kasih satu kalau tidak, sudah. Mutar. Satu menit ya. Nah ini saya belum dengar ini tadi apa bahasanya. Ini tentang apa? Mengkilap ya. Oke. Pertama saya akan membahas tentang pengertian ikatan logam. Jawabannya, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang terjadi antar muatan positif ion dengan muatan negatif elektron-elektron yang bebas bergerak. Nah, saya diberikan tugas untuk menyimpulkan logam mengkilap. Jawabannya, logam mengkilap disebabkan oleh adanya elektron yang terreflektasi. Elektron berpindah dari tingkat energi dasar tingkat tinggi. Hal ini terjadi apabila logam dikenakan cahaya pada saat elektron kembali ke tingkat dasarnya. Jadi, Baik, gimana contoh gambarnya? Mana contoh gambarnya? Gimana? sendok. Oh, itu mengkilapnya itu ya. Oh iya. Jadi saya kasih contoh ya, datang cahaya, kemudian apa maksudnya? Kan di sini ini rupanya logam ya, datang cahaya, kemudian apa? Dia tereksputasi dari orbital yang tinggi rendah ke rendah. Kemudian kembali lagi tuh cahayanya. Itu yang terpantul lagi kembali. Itu yang kenapa dia bisa mengkilap. Gitu ya. Jadi datang cahaya, kemudian naik kepada kulit yang lebih tinggi, kemudian terreflektasi namanya dia, kembali lagi dalam bentuk energi. Lepaskan lagi energi. Jadi ya bisa masuk. Apa pertanyaannya? Kalau ada pertanyaannya kasih. Ini bagaimana? Sudah? Sudah Pak. Nanti Iya Pak. ada pertanyaan yang dikasih? Ada tadi Pak. Apa? Pengertian ikatan logam. Ikatan logam. Ikatan logam. Pengaruh bermuatan apa Pak? Apa? Bermuatan positif atau negatif? Kalau apa? Ikatan logam. Ikatan logam. Ya apa yang dijawabnya? Bermuatan negatif yang berbentuk dari elektron valensi atom. Apa pertanyaannya? Oh, di pertanyaan itu. Apa pertanyaan Itu tadi? tadi ikatan logam tadi itu. Apa itu ikatan logam? Iya Pak. Iya, didefinisikan sebagai apa? Definisinya apa? Iya, definisinya. Kaitannya dengan Kaitannya dengan titik leleh dan titik lele. lembu. Oh, iya. Ini sudah? Sudah? Sudah menjelaskan? Sudah. Ya oke, putar lagi satu kali. Hah? Belum menjawab. Iya. Tapi sudah dijelaskan tadi kan? Sudah. Sudah dijawab. Ditanya. Apa pertanyaannya? Apa itu elektron valensi? Elektron valensi apa? Baru cari. Udah dikasih bintang Pak, dari sana jawab Pak. Bintang. Dikasih bintang. Jawab. Ya oke, putar. Dikasih bintang Pak? Ya tergantung kalian kalau mau kasih tidak. Kalau bagus caranya menjelaskan ya kasih. Ya oke, bisa dimulai. Jadi begitu ya kalau ditumbuk ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada? Paus caranya menjelaskan? Ya. Berapa Mi? Anumu? 3 Mi ya? Jadi kekuatan ikatan logam yang bergantung pada ukuran jarak antara isi kation dengan awal elektron. Jadi
Titik leleh logam atau titik logam Sudah? oleh Sudah menjelaskan? Ada pertanyaannya? Nih, ada bertanya? Tentang mengkilat ya? Ya, mengkilat. Kenapa dia bisa mengkilat? Kenapa kayu tidak bisa mengkilat? Ya. Nah, Ya karena dia bukan logam. ya karena dia bukan logam. Apa? Ini bukan logam. Apa jenisnya? Ya kayu termasuk apa dia? Kan kalau besi kan logam. Kalau tembaga tadi logam. Nah, kalau kayu masuk apa? Masuk apa? Kalau kamu tubuh kita ini masuk logam atau tidak? Nah, terus apa namanya? Maksud dia apa? Saya kasih contoh gini. Ini perempuan atau tidak? Laki-laki. Masuk perempuan atau tidak? Berarti apa namanya dia? Bukan perempuan. Berarti non logam. Gitu. Ini bagaimana? Pertanyaannya apa? Ya, apa konduktor ya? Apa kalau dia dialirskan listrik? Kenapa ya? Kenapa? Apa tadi pertanyaan? Apa yang terjadi? Ya. Logam dialirkan listrik. Ya, bagaimana? Apa yang terjadi jika logam dialiri listrik? Ya, itu sesuai dengan anu tadi. Apa yang terjadi jika dialiri listrik? Ya? Ya, dialirkan listrik. Apa yang terjadi? Bisakah terjadi aliran listrik atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Kesimpulanmu itu tadi baca. Ya? Dapat konduktor bahnya. Ya? Nah itu, jadi itu listrik dibawa oleh elektron valensi itu tadi. Jadi kan logam kan ada elektron valensinya, itu yang membawa dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi dia alirkan itu yang terjadi. Ya. Jadi listrik dibawa oleh elektronnya. Oke? Ya. Nah, oke, sudah putar kembali ke posisi semula. Kalau bagus caranya dikasih. Jadi sudah ya? Ini tadi hanya ini satu dulu. Jadi kita ulangi lagi ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya untuk setiap kelompok. Jadi yang pertama dulu ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang terjadi antara muatan positif ion dengan muatan negatif elektron-elektron yang bebas bergerak. Ya, yang bebas bergerak ya. Jadi nah lihat, coba lihat ini.
Ini ya. Jadi ada kation, itu kan ikatan logam Na plus ya. Dia melepaskan satu elektron valensinya. Elektron valensinya ini dia. Nah, jadi saling berikatan. Menarik antara kation dengan muatan elektron yang bermuatan negatif ya. Jadi saling tertarik. Itu yang terjadi adalah ikatan logam. Coba yang kesimpulan yang kedua, sifat fisik titik leleh. Titik leleh logam dipengaruhi oleh kekuatan ikatan logam. Ikatan ini sangat kuat dan sukar untuk diputuskan, sehingga titik leleh dan titik bibinya tinggi. Susunan pergeseran atom logam sangat ditempa, semakin kuat ikatan logamnya, maka semakin tinggi titik lelehnya. Nah, itu ya. Jadi semakin tinggi ikatan logamnya, maka semakin tinggi juga ikatan titik lelehnya, yaitu berhubungan dengan jari-jari atomnya juga ya. Dapat berapa? 3 ya, dapat berarti dapat masker, dapat juga gula-gula ya. 2 gula-gulanya. Nah, yang kedua, Jika logam ditempa atau dibekukan maka akan terjadi pergeseran keten-ketennya, tetapi pergeseran ini tidak dapat menyebabkan patah karena keten tersebut selalu dikelilingi lautan elektron. nah itu ya kesimpulannya ya. Dapat berapa? 3. Dapat masker dengan gula-gula. Nah ini kelompok 3 ini. Coba kesimpulannya. Adanya elektron valensi yang dapat bergerak bergerak dalam negatif. Jika logam dihubungkan dengan sebuah arus ini yang mengakibatkan arus listrik dapat mengalir melalui logam. Nah, jadi sudah cocok ya konduktor ya. Jadi dapat berapa? Bagaimana nih? Protes atau gimana? Kenapa? Tapi yang keliling tadi dapat materi ya? Nah, tapi dapat saja saja. Ternyata dapat masker saja. Masing-masing dapat masker. Ya? Gula-gula enggak dapat ya karena enggak dapat juga nih. Nah, ini kelompok terakhir. Ya, logam mengkilat. Disebabkan oleh adanya elektron-elektron yang Terektisasi, ya. elektron berpindah dari tingkat energi dasar ke tingkat tinggi. Hal ini terjadi apabila logam dikenakan cahaya pada saat elektron kembali ke tingkat dasarnya. Ya, jadi ada energi lagi kembali ya. Kalau dia dapat berapa? 3. Tidak dapat gula-gula juga 1. Masing-masing dibagi. Oke. Nah, sekarang kita lakukan dulu ya. Materi ya minggu depan. Kita akan materi membahas tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Jadi ini ya, terakhir kita pelajari tentang ikatan kimia ya. Minggu depan kita masuk pada KD berikutnya ya. Ya, KD 4 ya, tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, selanjutnya kita lakukan dulu post-test. Nah, coba dibuka LMS-nya. LMS yang dibuka ya. Nah, kerjakan post-testnya 10 nomor kalau nggak salah itu. Kalau bukan 10-5 ada di situ, coba buka. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Pilihan ganda itu ya. Post-test di situ. Oh, enggak. Ada yang bawa cas? Saya enggak bawa cas ini. Casnya beda ini. Ya, post-test. Ini, oke. Post-test ikatan logam. Bukan itu.
Jadi yang tertulis di situ yang paling bawah ya, ikatan logam, kemudian postes ikatan logam. Mulai. Ya, 5 nomor ya, 5 nomor. Bisa? Loading? Udah dihafal nih. Seorang pernah mencoba menjelaskan. Nah, atom logam yang mana? Jadi kayak bentuk air ya. Ini di baskom ini. Ya, yang mana atom logamnya? Apakah airnya, bolanya, baskomnya, atau apa? Yang mana jadi atom logam? Selanjutnya dulu ya. Ini Pak. Bukan. Kimia. Ada yang sudah? Nih dapat berapa? Sudah? Dapat berapa? Kenapa tuh? 1 ji benar berarti kau mengulang ini. Ini? Sudah? Hah? 20. Banyak yang mengulang ini. Nih. Abang. Hah? 20 Pak. Ya, oke. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Ini dapat berapa? 80. Ada yang tadi yang mengulang juga itu ya? 1 orang ya? Cuma 1 yang benar. Ya, ini 80. Kemudian ini
80, benar semua. Oke? Oke ya? Jadi oke, sudah selesai semua. Nah, kita mau refleksi dulu bagaimana tadi pembelajarannya? Sangat baik. Apa? Seru. Apalagi? Yang pindah-pindah tadi itu? Jadi dapat ilmu dari bisa menjelaskan yang satu ya. Ya, jadi satu orang bisa menjelaskan di tempat. Oke? Baiklah, kita akhiri. Kalau ada salah dan kata, jadi tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, jadi sekian dari saya. Kalau ada salah dan salah kata mohon dimaafkan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.